Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik atau guru diibaratkan sebagai petani yang menanam padi, sekolah sebagai ladang atau sawah, dan benih padi yang akan ditabur adalah murid. Seorang petani dalam menanam benih padi di sawah tidak akan merubah kodrat padi untuk tumbuh dan berkembang menghasilkan jagung, palawija, dan lain sebagainya. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan merupakan salah satu kunci utamanya. Pendidikan menjadi ruang berlatih serta tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam arti yang luas, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan atau kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perubahan zaman. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, membangun budi pekerti. Apa yang berubah dari filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara? Yaitu perubahan budi pekerti. Sebagai pendidik harus mampu melakukan perubahan budi pekerti anak menjadi lebih baik. Filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara bisa terwujud apabila yang pertama, guru bersifat among. Jadi, pendidikan yang dilakukan seharusnya menggunakan sistem among. Artinya, guru itu menjaga, membina, dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, bukan memaksakan kehendak anak untuk jadi dan bisa apa. Sistem among memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menemukan sumber belajar seluas-luasnya dalam menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, dalam pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti yang dijelaskan Ki Hajar Dewantara, kodrat alam itu sendiri dapat diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur, budaya, maupun kondisi lainnya. Kodrat alam juga berhubungan dengan karakteristik dari anak itu sendiri. Misalnya, sifat bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, dan lain sebagainya. Sehingga pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dari seorang anak. Pendidikan tidak bisa memaksakan atau menghapus kodrat alam seorang anak. Pendidikan bertujuan untuk memoles kodrat alam menjadi hal-hal yang positif dan lebih baik lagi. Sementara itu, kodrat zaman dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Mengapa pendidikan harus memperhatikan kodrat zaman? Sebenarnya alasannya cukup sederhana, karena keterampilan yang harus dikuasai juga terus berkembang, sehingga pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya. Misalnya, saat ini teknologi berkembang dengan pesat, maka peserta didik harus bisa mengikuti hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan dalam belajar. Guru juga harus mengetahui karakter dari siswanya yang berbeda-beda. Guru harus memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minatnya. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang mutlak, karena peserta didik membutuhkan tuntunan dan arahan dari pendidik.
Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan kemerdekaan dalam belajar. Demikianlah eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak.